Informasi ke wawancara ke SDN apa itu? Satu. Cimalaka 1. Ini guys. Baik juga, selamat pagi. Di sini kami dari mahasiswa PGMI UIN Semanggi Jati ya. Di sini kami ada suatu tugas dari akhir semester untuk mewawancarai seorang guru. Nah, di sini kami mewawancarai ada 3 kriteria guru. Nah, yang pertama ada guru PNS, yang kedua ada guru non PNS kegiatan, dan yang ketiga ada guru honorer. Nah, barangkali di sini Ibu di SD 1 ini sebagai guru apa nih? Guru PAI. Sebagai guru honorer atau honorer? Iya. Nah, di sini saya mau mewawancarai ada sebuah pertanyaan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai suatu pembelajaran. Nah, begitu pula dengan penampilan, kan guru itu harus memiliki penampilan yang bagus gitu ya. Nah, terus juga memiliki penampilan yang mantap ketika ingin belajar mengajar gitu. Nah, apa yang dalam suatu agar memiliki kemantapan dalam belajar dalam mengajar seorang anak, seorang peserta didik, apa yang harus ibu siapkan gitu? Sebenarnya gini ya deh, kan pembelajaran di zaman sekarang, kenapa kita harus yang namanya pembelajaran itu supaya anak menyenangkan ya. Seperti di agama dibilang ada beberapa minat iman. Kita ingin menarik seorang siswa, kita juga harus menarik kan. Penampilan, ada bicara, yang namanya kita memperlakukan anak itu kalau ibu sendiri tidak seperti murid. Kenapa? Karena anak itu kan ada yang canggung, ada yang mau, ada yang berani kan. Ibu seperti anak sendiri, kalau ibu sendiri ya. Kenapa? Supaya tidak segan, supaya apa yang dia mau bicarakan ke ibu, dia mau bertanya, itu dia berani bertanya. Tidak takut, jangan sampai datang ibu ini takut gak? Gimana caranya kita supaya tidak menakuti anak dengan apa gaya bicara, tidak laku kita, jangan seperti tegang. Gitu. Ibu silahkan. Iya, Menambahkan sedikit dari apa yang tadi dikatakan Ibu Ali. Yang pertama mungkin dengan melaksanakan pendekatan secara individu itu mungkin ya Bu Ali ya. Yang kedua menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan agar si anak lebih dekat dengan kita. Kemudian kalau menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, jadi si anak kan terpacu untuk lebih semangat dalam proses pembelajaran. untuk Ibu. Saya Ibu Suwartini, mengajar di kelas 3 PNS. Sebenarnya udah banyak diutarakan sama Bu Eli sama Bu Wina juga sama ya, intinya begitu, udah tahu tambahan dari Ibu. Jadi seorang guru itu harus memfasilitasi bakat dan minat anak. Jadi anak itu bakatnya apa, minatnya bagaimana. Nah, jadi seorang guru itu cuma mengarahkan begitu bakat dan minat anak sama membentuk karakter yang bagus. Contohnya itu. Nah, nanti Ibu. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan lagi yang ingin kami tanyakan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru kan. Nah, tadi itu ada memiliki suatu penampilan yang bagus gitu. Ada peribahasa kalau itu guru itu digugu dan ditiru. Nah, jadi bagaimana sih agar misalkan seorang peserta didik itu dapat meniru gurunya gitu? Kembali ke yang pertama mungkin ya kesan, menurut kesan ya mungkin kalau kesan tingkah laku dengan kebaikan mungkin ya dengan kita berusaha untuk mencerminkan diri kita, terus kemampuan kita yang bagus kepada anak didik supaya anak didik dapat meniru apa yang sudah kita mampu untuk ditiru oleh anak didik yang pastinya ini yang berpositif ya ya. Kembali ke tingkah laku. Saya mau kembali ke perilaku mungkin Bu. Karena tadi apa yang diutarakan oleh AA bahwa guru itu ada digugu dan ditiru, berarti kita harus memberikan contoh yang baik dalam perilaku maupun ucapan.
salah satunya dengan berpenampilan mungkin yang sopan, kemudian berperilaku yang baik, bertutur kata yang sopan, seperti itu. Tambahan dari saya. Nah, sedikit aja. Jadi dalam kelakuan sehari-hari misalkan dari siswa itu ada yang karakternya kurang bagus ya, misalkan dalam berbicara atau dalam tindakan. Nah, jadi kita itu harus memfasilitasi yang harus dibutuhkan misalnya gitu. Apakah dengan cara dipanggil, dengan kita selain memberi madu, sama aja. Selanjutnya ini kami kan sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi itu harus memiliki etos kerja yang baik gitu ya. Nah kan terus etos kerja yang baik, memiliki rasa bangga, memiliki rasa percaya diri terhadap Awal sekolah dari sekarang dari zaman kapan-kapan juga pasti ada yang namanya konflik. Yang namanya di sekolah ada yang namanya musyawarah, di situ kita selesaikan permasalahannya apa, ini permasalahan intern atau bukan intern. Kan kita yang namanya intern kan kita tidak bakalan berdua, nggak bakalan ikut campur ya, itu mah urusan misalnya keluarga siswa sendiri, kecuali kejadiannya atau permasalahan yang ada di sekolah kita rutinkan, kita musyawarahkan di sekolah juga harus selesai. Tidak, kalau ibu orangnya gini, permasalahan itu permasalahan sekarang harus selesai sekarang, nggak bisa di esok hari kan. Itu yang namanya permasalahan itu harus selesai satu hari biasanya. Ini sama, kalau setiap betul kata Bu Eli, bahwa setiap kan tadi itu ya, baru-baru anak gitu, setiap guru juga punya karakter masing-masing, apalagi ini menghadapi orang tua. Kalau ada konflik ya dilakukan sama gimana bersama. Kelebihannya di STM kan ada, nah itu di situ bisa juga Bagaimana cara mengatasi supaya kita kan nggak setiap hari mempunyai perasaan yang baik seperti ini gitu kalau misalkan belajar misalnya. Nah, jadi bagaimana sih cara mengatasi emosional peserta pendidik atau peserta didik saat kegiatan Iya kan memang juga manusia ya, pasti yang namanya mengajar ada lagi moodnya, lagi sukanya, lagi dia senang, lagi gak enak, pasti ada. Cuman kalau ini sendiri yang namanya mood mau nggak mood tapi harus diut-utan gitu. Harus kita kenapa? Karena kita kan menghadapi peserta didik, makhluk hidup. Anak didik nggak tahu kita lagi ada masalah di rumah, nggak tahu. Kita berusaha untuk tidak memperlihatkan masalah itu, cukup kita aja yang tahu, gitu aja sendiri. Ya sama, jangan memperlihatkan bahwa kita lagi jelek, kita lagi banyak masalah. Seperti apa yang dikatakan itu pengawas kemarin mendengar bahwa apabila kita sedang punya masalah juga di hadapan peserta didik kita suka menunjukkan hasil bahagia, kemudian senyum, karena apa yang kita tampilkan atau perlihatkan pada anak itu juga akan memicu mood anak. Mungkin sebenarnya sama. Ini harus dibawa bahagia. Enjoy aja dalam keadaan apapun, kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. karena kalau bahagia anak juga pasti bahagia. selanjutnya ini kode etik profesi guru. Nah, terus menurut Ibu bagaimana cara menerapkan kode etik profesi guru dalam bekerja, dalam menjadi seorang guru? Yang tadi pertanyaannya sebenarnya ini menyambung ya Neng ya? Iya. Dari bentuknya tata krama, atas istiadat, itu tentang kita, tentang pribadi kita, menjadi seorang guru, seorang siswa. Yang tersebut sudah mencakup semuanya ya. Kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik, kita bertingkah laku yang lebih baik. Kenapa? Karena kan tadi guru ditiru, emang guru kan itu biasanya kan anakku suka ngabuku bila guru yang memberikan arahan beda sama orang tua sok hese biasanya. Dari ini bisa itu udah fakta. Kenapa?
yang tadi udah dari awal kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, semua siswa juga sama pasti dan tidak. Karena kita dari sumpah kita menjadi guru teh apa dari awal ya. Jadi kalau kayak kita ada masalah di rumah, pokoknya harus diutamain yang di bawah. Iya, beda nanti dia harus Jadi harus mengutamakan sekolah. Karena itu kewajiban kita media sekolah beda di rumah. Kecuali yang curhat-curhat ke teman-teman itu beda lagi ya. Ya itu mah nggak apa-apa sharing ya. Iya, itu sharing dan masukan. Gimana cara ibu kayak gimana cara ibu menangani situasi kalau kayak ibu kan udah menerapkan kode etik profesi guru, terus ada temennya yang enggak, gimana caranya melihat temen yang enggak gitu? Sebenarnya yang namanya guru kita kan sebenarnya enggak ya. mereka-nya enggak. Nah, kita bisa aja, kita juga yang namanya bisa biasanya kalau disuruh itu sakit hati. Dengan secara mungkin tidak sengaja juga dia melihat kita melakukan hal demikian, insya Allah yang namanya itu biasanya itu saling menjatuhkan, enggak saling menjunjung tinggi kan standar kalau di sini. Kalau saya sendiri yang saya rasakan di sini juga sampai nanti ibu ini harus enggak, kita berjalan aja sebagaimana mestinya, yang juga apa yang dia kekurangan biasanya dia selalu bukan saling menjatuhkan, dia enggak saling menjatuhkan, enggak, kita saling mengisi kekurangan satu sama lain. Nanti sharing suatu waktu tertentu serius ya, kan beda kalau serius sama yang nggak serius kan beda, sistemnya kan beda itu kita ya. Nah cuma nanti gini nanti kita mah kita kalau berkembang, kalau memang dianya mau berkembang insya Allah dia juga mencoba. Kalau misalkan kayak ibu ngeliat nih rekan kerja ibu gak baik, pernah nggak kayak ibu marahin langsung apa gimana gitu? Enggak sih, enggak sebenarnya enggak pernah memarahin, kan itu mungkin kita saling kan yang namanya di ada struktural tentang keguruan juga kita saling mengingatkan, kita saling masukan satu sama lain, kekurangan dan kelebihan kita sharing di situ. Kenapa? Supaya apa yang kita inginkan, sekolah kita inginkan supaya lebih baik. Itu sih Intinya membangun sekolah. iya, intinya kan ke situ. Kalian juga sama-sama. Iya, kembali ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan saya ini, kelebihan kita saling melengkapi. Kalau menegur mungkin suatu prosedur ya. Jadi masih komponen dulu gitu ya. Tapi kalau menjelaskan mungkin ya tadi dengan bahasanya lebih lebar atau mungkin bahasanya tidak menegur. Jadi itu bukan tupoksi tentang dulu untuk mengingatkan hatinya. Kalau menegur ya, tapi kalau mengingatkan ya bahasanya sebagai rekan. Itu mungkin Kalau di sini kan suka ada diskusi-diskusi. Nah di situ semuanya dibagi kelompok yang bagusnya kepala sekolah yang memfasilitasinya. Oh jadi ada pertemuan apa Oh, gitu? ada, iya, kelompok belajar gitu. Di sini kan Oh, ada ada. pelajar gitu. Gimana? Itu paling Jumatan di dalam. Benar. Mantap.